Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Jumpa lagi dengan channel kami yang isinya akan share kisah inspiratif, motivasi, alur cerita dan lain-lain, dengan harapan semoga bisa mengambil makna dari kisah tersebut agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Allahumma amin. Dalam kisah ini akan menceritakan seorang nenek yang tidak bisa bicara bersama cucunya yang nakal dan keras kepala, tapi dengan kesabaran, kelembutan, dan keteguhan hati, neneknya bisa mengubah cucunya menjadi lebih baik. Simak dan tonton sampai akhir cerita, karena kisah ini sangat mengatuk hati dan emosi kita. Terlebih lagi bisa mengambil makna dari kisah tersebut. Diceritakan seorang wanita yang bernama Mawar. Ia meninggalkan ibunya di sebuah desa yang terpencil dengan rumah yang sebenarnya tidak layak huni. Terdapat banyak jaring laba-laba dan serangga di mana-mana. Ia tinggalkan ibunya setelah menikah untuk pergi ke kota bersama suaminya. Setelah sekian lama akhirnya bercerai, dan sekarang hidup susah karena mempunyai anak yang bernama Sopo. Untuk menghidupi anaknya dan dirinya sendiri dengan cara harus bekerja ekstra, bekerja keras. Lalu Mawar punya inisiatif untuk membawa Sopo anaknya untuk pergi ke rumah ibunya di desa agar Mawar bisa fokus kerja dan dapat uang yang lebih banyak. Dengan wajah tidak berdosa dan bersalah, Mawar menitipkan anaknya Sopo kepada ibunya yang hanya memberinya pakaian dalam dan nutrisi. Untuk ibunya, makanan instan dan kaleng buat Sopo, lalu pergi meninggalkan anaknya kepada ibunya. Mulai dari sini, kisah mengharukan dimulai. Soalnya si Sopo anaknya sangat nakal dan tidak tahu sopan santun dan tata krama. Pada saat makan, neneknya memberi nasi. Sopo menolaknya. Memberinya jajan yang neneknya simpan udah lama, ia juga menolaknya. Sopo lagi asik makan makanan yang dia bawa ibunya. Itu karena Sopo sangat membenci neneknya. Kerjaannya hanya main-mainan yang ia bawa seperti robot-robotan, sepatu roda, main game, dan mainan yang lain. Suatu saat, Sopo kehabisan baterai karena terlalu seringnya bermain game. Lalu dia meminta uang kepada neneknya sambil teriak-teriak dan menangis, berharap neneknya memberinya. Tetapi sebaliknya, neneknya tidak punya sepeser pun uang. Tidak terima karena nenek tidak memberi. Sopo mengobrak-abrik lemari neneknya berharap menemukan uang, tapi tidak ada sama sekali. Karena jengkel, Sopo menendang kunci neneknya, bahkan mendorong tubuh neneknya hingga terkena batu. Tidak cukup itu, Sopo juga membuang sepatu neneknya yang cuma satu-satunya, sehingga neneknya sambil mengambil air berjalan bertatih-tatih di bebatuan dan jauh jalannya karena sepatunya telah hilang. Lalu pada suatu saat, Sopo melihat neneknya tertidur. Dia melihat tusuk kunir rambut neneknya. Dengan perasaan tidak bersalahnya, ia mengambilnya untuk dijual dan ditukar dengan baterai. Lalu Sopo pergi ke toko yang jauh dan tidak diketahuinya sambil bertanya kepada orang-orang di jalan. Sampainya di toko, ia menukar tusuk rambut milik neneknya dengan baterai. Tetapi apalah daya, semua toko enggan atau tidak mau menukar karena niatannya tidak berhasil. Lalu dia pulang sambil menangis karena tidak tahu arah jalan pulang. Untungnya ada seorang kakek-kakek yang mengantarnya sampai rumah. Berkali-kali Sopo berperilaku tidak semestinya kepada neneknya, seperti meminta ayam goreng karena dia sudah lama tidak memakan makanan enak, mencukur rambut, menemaninya saat buang air besar, bahkan meninggalkannya di bus saat di terminal karena Sopo malu saat bersama melati, sehingga neneknya harus berjalan kaki sampai rumah. Tetapi seperti biasa, Sopo selalu marah-marah kepada neneknya karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan.
Akan tetapi neneknya selalu sabar, lembut hati, cinta dan kasih sayang melebihi ibunya sendiri. Lambat hari, Sompo akhirnya terketuk hatinya saat melihat neneknya sakit. Mulai dari situ, Sompo tergerak hatinya untuk merawat neneknya, menyiapkan sarapan, membantu neneknya berjualan di pasar. Untuk lebih jelas dan tahu alur ceritanya, kalian bisa menonton langsung filmnya. Cukup dari sini kita bisa mengambil maknanya dari kisah tersebut. Dari kecil kita dibesarkan oleh orang tua dengan kasih sayang, mengorbankan apapun untuk anak sampai besar dan menikah. Sudah menikah dan punya anak, kadang dan sering banget kita lupa kepada orang tua, bagaimana kondisi dan keadaannya, apakah sehat dan apakah berkecukupan hidupnya. Yang ada kita seringkali menyusahkan dan meminta bantuannya. Maka dari itu, mari selama masih hidup dan punya waktu, ayo kita utamakan dan membahagiakannya. Orang tua itu simpel, dengar kabar anaknya saja sudah senang banget. Tidak hanya materi saja yang ia butuhkan, tapi kalau ada itu juga lebih bagus. Keras kepala, nakal, bandel, dan sekeras-kerasnya hati seorang anak akan luntur dengan kesabaran, kelembutan, keikhlasan, cinta dan kasih sayang yang tulus dari hati. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, berbakti kepada orang tua. Sekian kisah cerita tersebut, semoga kalian terhibur dan bisa mengambil maknanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.